Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali berjumpa dan bersama-sama dengan Anda dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Biasa ke-8. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saat ini sudah bersama saya Pastor Gregory Sasar Harapan SPD, yang akrab dipanggil dengan Pastor Greg. Beliau berasal dari atau berkarya di Paroki Pademangan. Mari kita sapa Pastor Greg lebih dulu. Apa kabar Pastor Greg? Oh, baik, sehat selalu. Jadi selamat pagi sahabat Oase Rohani Katolik. Saya Romo Gregory Harapan SPD. Saya berkarya di Paroki Santo Alfonsus Rodriguez Pademangan. Jadi saya ini pertama kali muncul di Oase Rohani Katolik, gitu. Sehingga banyak sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin belum kenal. Tapi senang ada bersama teman-teman semua di pagi hari ini. Semoga senantiasa menggembirakan dan membawa sukacita untuk kita semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ORK di antara aktivitas dan kesibukan Pastor Greg di Paroki Pademangan, Pastor. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda Allah dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 10 sampai dengan ayat 16, dan Injil Suci menurut Santo Markus, bab 10 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Mari kita siapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Pastor Greg akan memimpin doa pembuka. Silakan, Pastor. Mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, Oase Rohani Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan cintamu yang telah Engkau berikan kepada kami, teristimewa untuk kesehatan dan rezeki kehidupan yang kami peroleh, teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon utuslah Roh-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, sehingga kami sanggup untuk mendengarkan dan menghidupi firman-Mu dalam hidup setiap hari. Tuhan, sertailah kami selalu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaran mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya
pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Greg, dari bacaan pertama tadi, surat pertama Rasul Paulus yang kita dengar tadi, apa inspirasi iman yang hendak Pastor Greg sampaikan kepada kami? Bu Bey dan sahabat Oasi Rohani Katolik, bacaan pertama itu diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Kita lihat sedikit latar belakang surat ini. Surat ini ditulis oleh Petrus untuk meneguhkan para pengikut Kristus waktu itu yang ada dalam situasi penindasan, dikejar-kejar, dan juga dianiaya.
Alasannya yakni karena waktu itu Nero itu sangat tidak suka dengan para pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus itu dilihat sebagai ancaman yang membahayakan untuk kehidupan kerajaannya. Dan pada masa itu kota Roma sebagian besarnya porak-poranda karena terbakar. Dan ini terjadi pada masa Raja Nero. Maka selanjutnya, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik, itu Petrus mau meneguhkan itu para pengikut Kristus yang ada dalam situasi penindasan, dikejar-kejar dan dianiaya itu, supaya mereka tetap hidup dalam semangat kasih, supaya mereka tetap hidup oleh kasih karunia Allah. Karena itu Petrus mengajak mereka untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa menggunakan akal budi, dan juga taat setia kepada perintah dan kehendak Allah, dan berjuanglah selalu untuk menjadi kudus. Paling kurang itu beberapa poin nanti yang akan kita coba lihat dan mau lebih masuk agak ke dalam konteks yang diceritakan oleh Santo Petrus tadi. Maka yang paling pertama itu Santo Petrus mengajak kita dalam konteks teks tadi, yakni siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu perjalanan Yesus Kristus. Saya pikir ini ajakan yang senantiasa kontekstual, cocok untuk setiap waktu, bukan saja pada masa di mana itu Santo Petrus menulis surat ini, tetapi juga untuk konteks kita sekarang di saat kita mengalami situasi pandemi, apalagi itu dengan kasus Omikron yang makin hari makin meningkat dan mencemaskan kita semua. Karena itu menggunakan akal budi adalah ajakan untuk setiap kita. Karena akal budi adalah pelita tubuh. Ia membantu kita untuk membedakan benar salah, baik buruk, boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Akal budi menuntun kita untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi akal budi itu pelita hati. Ia menerangi hati kita dalam bertindak. Karena itu mempersiapkan akal budi senantiasa menjadi ajakan untuk setiap kita, supaya kita senantiasa berpikir hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang baik, dan senantiasa bertindak positif dan bertindak baik juga dalam kehidupan setiap hari. Karena hindari supaya pikiran kita jangan terkontaminasi dengan virus-virus, misalnya berpikir negatif, kemauan atau keinginan untuk bertindak negatif dalam keseharian kita. Maka Santo Petrus mengajak kita untuk waspada dan menaruh harapan sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Kurang lebih dia mengajak kita untuk senantiasa terbuka terhadap karya Allah, terbuka terhadap karunia roh Allah. Karena kalau kita terbuka terhadap bimbingan kasih Allah dalam hidup setiap hari, membuat kita senantiasa dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah energi yang membantu kita untuk senantiasa survive dalam seluruh keadaan dan situasi yang dialami. Petrus menyampaikan itu untuk pendengarnya di masa dia menulis surat itu, dan juga untuk kita saat ini, supaya kita tetap survive, supaya kita tetap bertahan dalam seluruh konteks dan keadaan di mana saja kita berada. Kasih karunia Allah itu juga dimengerti sebagai anugerah istimewa yang Allah berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Juga sebagai kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang yang mengikuti dan menghidupi perintah Allah. Dan sekaligus itu kasih karunia Allah itu memiliki satu kaitan atau hubungan yang erat dengan karya roh dalam kehidupan kita setiap hari. Semua kita familiar dengan itu karunia roh atau buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan itu sangat erat dengan apa yang pernah juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Petrus dan Paulus itu dua pribadi yang berbeda. Petrus itu dia karyanya lebih kepada konteks orang Yahudi. Sedangkan Paulus itu lebih kepada konteks orang di luar itu Yahudi.
Maka ajakan-ajakan mereka nuansanya mirip, tetapi banyak penekanannya yang berbeda-beda nanti. Tapi ada satu hal tadi yang mirip, yakni menekankan untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Dan itu ada hubungannya untuk hidup. Itu sesuai dengan bimbingan roh atau hidup menurut roh. Maka yang kedua, poin kedua yang Petrus mau sampaikan kepada kita, yakni hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Yang ini lebih dekat lagi dengan apa yang Paulus katakan untuk hidup dalam roh itu. Dan itu mungkin sahabat wasi rohani Katolik itu masih ingat kalau ngomong tentang hidup itu menurut roh, itu pasti ingat akan suratnya kepada orang Galatia. Itu bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka ajakan praktisnya untuk kita yakni lakukanlah yang baik, hindari yang jahat. Karena yang baik itu semua yang berhubungan dengan buah-buah roh. Sedangkan yang jahat itulah yang bertentangan dengan buah roh. Dan ajakan ketiga dari Santo Petrus yakni hendaklah kalian itu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu kudus. Ini benar-benar challenge, ini benar-benar tantangan untuk setiap kita yang menjadi pengikut Kristus. Menjadi kudus. Menjadi kudus itu adalah undangan yang terbuka. Undangan universal kepada siapa saja yang menjadi pengikut Kristus. Pernah satu kali, itu ada seorang Romo, itu kebetulan dia pergi bersama ponakannya ke suatu pantai yang indah. Lalu dalam perjalanan mereka di pantai itu, mereka bercerita, itu bertukar pikiran, dan kemudian mereka juga berdiskusi tentang hal-hal yang spiritual sifatnya. Lalu sambil menikmati udara segar di pantai itu ponakannya bertanya. Dia bilang, Romo, apakah semua orang harus kudus? Romo bingung mau menjawab pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu seorang pemuda dan juga pertanyaan itu ponakannya, sehingga dia butuh waktu untuk bisa menjelaskannya dengan baik. Lalu sambil mereka terus berjalan menikmati suasana pantai yang indah dan juga udaranya yang segar, sampailah mereka di bawah pohon yang rindang. Lalu Romo mengajak ponakannya untuk duduk. Dia bilang, coba kamu perhatikan, itu gulungan ombak yang berkejaran satu sesudah yang lainnya menggapai pantai itu. Lalu ponakannya memperhatikan, dan betul bahwa gelombang laut itu berkejaran satu sesudah yang lain, dan semuanya pecah setelah sampai di bibir pantai. Lalu Romo itu bilang kepada ponakannya, dia bilang menjadi kudus itu adalah anugerah Allah. Itu bukan hak kita untuk kita mengatakannya bahwa kita kudus atau tidak. Tapi itu anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang senantiasa menghidupi firman-Nya, yang senantiasa mengikuti kehendaknya, dan hidupnya selaras dengan apa yang Dia katakan dan juga itu yang Dia hidupi. Maka tentang kekudusan, Romo itu katakan, itu bukan urusan manusia. Itu lebih pada anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang, dan manusia tinggal membuka hati, membuka pikirannya untuk menerima anugerah Allah itu. Dan untuk digelari kudus itu sesudah kita meninggal. Maka perjuangan kita sekarang yakni seperti gelombang laut itu, berkejaran satu sesudah yang lain untuk menggapai kerajaan Allah, supaya kita suatu waktu itu beristirahat dalam kedamaian bersama Allah dalam kerajaan. Sahabat wasi rohani Katolik, itulah beberapa pesan yang kita bisa ambil, yang bisa kita terima dari bacaan yang kita dengar tadi dari surat Rasul Petrus bab 1 ayat 10 sampai 16. Ya, Pastor Greg, hidup kudus memang bukan suatu pilihan, tetapi sebagai suatu kewajiban dan keharusan karena kita sudah dipilih sebagai umat Allah, dan karena Allah kudus, Allah yang kita sembah adalah kudus, ya, Pastor.
Ya, betul. Memang yang ini adalah panggilan yang senantiasa terbuka untuk setiap orang. Dan panggilan itu membutuhkan tanggapan. Dan respons kita mestinya positif. Yakni senantiasa kita menghidupi iman yang kita miliki dengan seluruh kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Karena setiap kekurangan dan kelebihan yang kita punya membantu kita untuk lebih menjadi diri kita sendiri dan juga memperbaiki dan membaharui diri kita sehingga tetap sesuai, tetap sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti itu memang banyak tantangannya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Roh Allah senantiasa menyertai kita. Karena Allah sendiri berjanji, kepadamu akan kuserahkan Roh penghibur yang senantiasa akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya pikir itu satu garansi yang sangat kuat pengaruhnya untuk setiap orang yang menghidupi imannya dalam kehidupan setiap hari. Dan Petrus menghendaki supaya para pengikut Kristus di zamannya dan juga di zaman kita untuk senantiasa menghidupi iman yang kita miliki. Karena iman yang kita punya senantiasa membantu dan menolong kita untuk memperoleh pegangan dalam hidup setiap hari dan juga untuk memperoleh damai, sukacita dalam hidup. Karena kalau kita memiliki damai dan sukacita, apapun yang kita alami dalam kehidupan setiap hari pasti bisa kita atasi. Tetapi kalau kita kehilangan damai dan sukacita dalam hidup, hal kecil itu bisa menjadi besar. Atau tantangan yang kecil itu bisa menjadi semacam tantangan yang besar. Maka ajakan untuk kita, mari kita berjuang supaya kita memiliki damai dan sukacita dalam kehidupan setiap hari. Maka benar ajakan 1 Petrus itu, hiduplah selalu dalam kasih karunia Allah. Ya, terima kasih atas renungannya Romo Greg. Kami sudah diingatkan agar berusaha untuk hidup agar tetap berusaha untuk hidup kudus dengan taat kepada Kristus dan tidak mengikuti hawa nafsu. Tentu saja tadi seperti yang Romo Greg sampaikan, kita harus membuka diri dan hati kita pada tuntunan Roh Kudus, karena hanya bila mengandalkan diri sendiri dalam melawan dosa atau keinginan diri, maka kita sudah pasti akan jatuh pada dosa yang sama atau pada dosa-dosa yang baru, ya Pastor. Ya, itu sangat mungkin dan peluang untuk itu sangat besar gitu. Maka usaha kita yakni jangan pernah berhenti berjuang dan jangan juga berjuang sendiri. Berjuanglah selalu bersama Allah dan membiarkan Allah yang tinggal di dalam diri kita menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dalam hidup itu tantangan tidak pernah kurang. Kesulitan tidak pernah akan berakhir. Tetapi barang siapa yang bertahan dalam tantangan dan juga berani untuk menghadapi kesulitannya, dia semakin dimampukan untuk mengalami hal-hal yang lebih besar dan luar biasa dalam hidupnya untuk kebaikan dia sendiri dan juga kebaikan lebih banyak orang lain. Maka nuansa itulah yang mau Petrus tekankan, supaya orang tetap hidup itu dalam kasih karunia Allah dan juga menggunakan akal budinya secara baik dan juga waspadalah selalu terhadap segala sesuatu yang terjadi dan jangan itu terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, apalagi hidup sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu. Kurang lebih begitu pesannya untuk kita. Baik, Pastor Greg. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Pastor Greg sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan kabar sukacita dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Pastor Gregory Sasar Harapan SPD, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan melalui pesan WA dengan nomor 0881 0251 33438.
Baik, Pastor Greg, apa inspirasi iman dari bacaan Injil dari Santo Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 tadi, Pastor? Bu Bey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai, teks Injil hari ini sangat menarik untuk kita, karena itu membicarakan tentang upah mengikuti Kristus. Kalau saya pribadi tidak pernah menyesal saya menjadi pengikut Kristus, karena dalam kehidupan setiap hari senantiasa itu Tuhan menganugerahkan banyak hal yang di luar dugaan, atau memberi hal-hal yang membuat kita senantiasa terkejut setiap harinya untuk menyadari bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu senantiasa membimbing dan menuntun kita dengan kuasanya yang tak pernah terbatas. Teks Injil hari ini itu lebih merupakan kelanjutan dari teks sebelumnya. Cerita tentang itu seorang pemuda yang kaya yang mau memperoleh hidup yang kekal. Dan ia datang kepada Yesus untuk bertanya, kira-kira apa yang harus dibuat supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan surga. Itu bisa dibaca dalam ayat sebelumnya, ayat 17 sampai 27 di bab 10 ini. Para murid tidak dapat memahami apa yang Yesus katakan kepada pemuda kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan mengikuti perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan setelah mendengar itu, si pemuda kaya itu, dia bilang, yang itu semua sudah saya laksanakan, sudah saya lakukan sejak saya kecil. Itu hal yang hebat, hal yang luar biasa. Saya tidak tahu, itu sahabat Oase Rohani Katolik, apakah ada yang seperti pemuda kaya itu, yang patuh dan menghidupi segala sesuatu teristimewa perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yesus tadi. Dan itu sudah jauh sebelumnya ada dalam itu perjanjian lama. Dan rangkumannya itu bisa kita ingat itu dalam 10 perintah Tuhan. Jawab pemuda itu, semua itu saya sudah lakukan sejak saya kecil. Maka Yesus menambahkan hal lain kepadanya. Kalau begitu jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah. Mendengar perkataan itu, pemuda itu menjadi sangat kecewa. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Memang Yesus melanjutkan, alangkah sukarnya memasuki kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus ini menjadi sebuah gugatan yang luar biasa kepada ke-12 murid. Karena mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Dia bilang pemuda kaya tadi, para murid bilang pemuda kaya tadi sudah melakukan hal-hal mendasar yang dituntut untuk masuk kehidupan kekal, untuk masuk kerajaan surga. Tapi kok belum cukup. Lalu kemudian Yesus tambah dengan juallah seluruh yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Para murid itu menjadi bingung. Lalu kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Apakah kami akan memperoleh hidup yang kekal? Paling kurang bisa dirumuskan seperti itu. Apa yang Petrus katakan, yang lurusnya seperti ini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Lalu apa yang kami peroleh? Terhadap pertanyaan Petrus ini, Yesus memberi garansi upah mengikuti Kristus itu seperti apa. Lalu Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu hal yang sangat luar biasa. Pasti kecemasan yang dimiliki oleh Petrus waktu dia menanyakan, bagaimana dengan kami? Itu pasti langsung terobati atau mendapat jawabannya. Maka konteksnya untuk setiap kita, kalau kita mengikuti Kristus dengan senang hati, bukan karena terpaksa, bukan karena mau dilihat oleh tetangga, mau dilihat oleh orang lain,
Maka mengikuti Kristus itu menjadi sebuah kegembiraan, menjadi sebuah sukacita. Karena kerajaan Allah itu bukan hal yang akan dialami masa yang akan datang. Kerajaan Allah itu hadir sekarang di sini, di mana kita hidup. Karena kerajaan Allah itu kalau kita memiliki damai, sukacita, kegembiraan, keadilan, dan semua hal yang menggembirakan dalam hidup, minus itu yang tidak baik. Itulah kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu kita alami sekarang. Dan sesudah kita meninggal nanti, kita akan mendapat itu secara lebih sempurna lagi, secara berlipat ganda. Maka kalau sekarang kita tidak mengalami damai, sukacita, kebenaran, keadilan, dan semua hal baik lainnya, maka sesudah kita meninggal nanti kita mau dapat apa lagi? Gitu. Karena perjuangan kita mestinya kita memiliki suasana kerajaan Allah itu sekarang. Caranya yakni hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dalam mengutamakan hal-hal baik lainnya. Dan sesudah siara kita di dunia ini berakhir, pasti kita akan memperolehnya dalam kepenuhan. Karena itu Yesus melanjutkan, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa? Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga bukan karena kita lahir lebih dulu atau mati lebih dulu, bukan. Tapi kita masuk ke dalam kerajaan surga lebih karena kita mengikuti dan menghidupi kehendak Tuhan itu dalam keseharian kita. Kembali lagi, perjuangan kita untuk memperoleh hidup kekal dan masuk dalam kerajaan surga itu bukan kerinduan bahwa sesudah meninggal kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kerinduannya mestinya sekarang kita mengalami itu. Sehingga sesudah kita meninggal nanti kita akan memperolehnya secara berlipat ganda. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesus dengan penuh kesungguhan dan ketulusan akan selalu mendapat pertolongan darinya tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hanya kadang kita tidak bisa memahami rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga itulah yang membuat kita kadang mengeluh. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab permohonan saya atau keluhan saya? Kenapa saya orang yang rajin ke gereja, orang yang aktif dalam kegiatan gereja atau aktivis gereja, tapi justru saya yang mengalami tantangan, justru saya yang mengalami kesulitan. Itu kadang keluhan seperti itu keluar karena kita tidak memahami atau belum sanggup mengerti seluruhnya tentang kehendak Allah. Karena itu saudara dan saudari, kalau kita berdoa atau kalau kita memohon kepada Tuhan, jangan lupa memohon seperti yang Yesus pernah sampaikan waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Tuhan, kalau boleh, biarkanlah piala ini berlalu dariku, bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak-Mu terjadilah. Kadang dalam doa-doa kita atau permohonan-permohonan yang kita sampaikan, kita lebih sering itu mengomandoi Allah. Atau kita memberi perintah kepada Allah supaya mengikuti apa yang kita mau. Kan permohonan setiap hari umumnya orang minta supaya memperoleh kesehatan yang baik, lalu memperoleh rezeki kehidupan yang secukupnya. Itu yang sering orang doakan, anaknya sukses atau keluarganya harmonis. Tapi kadang dalam kenyataan berbeda yang terjadi. Mohon kesehatan justru kita mengalami sakit bermacam-macam pula. Dan di saat itulah keluhan itu terjadi. Kenapa sih yang itu terjadi? Maka hal yang paling penting yakni mari kita senantiasa membuka diri, mari kita senantiasa memberi tempat buat Allah agar Ia tinggal di dalam diri kita, tinggal dalam pikiran dan hati kita, dan membiarkan Dia mempengaruhi hidup kita. Sehingga seluruh yang kita lakukan, seluruh apa yang kita katakan, itu benar-benar keluar dari inspirasi yang Allah berikan kepada kita, karena Ia tinggal di dalam diri kita. Yesus tidak pernah mengecewakan para pengikutnya. Oh, tentu tidak pernah. Gitu. Tetapi yang sering terjadi, orang mengecewakan Yesus. Karena itu, kemudian ia mengklaim bahwa Yesus yang mengecewakan dia. Atau Yesus yang mengecewakan mereka. Yesus selalu membantu tepat waktu. Dan saya sungguh yakin dan percaya tentang hal ini. Yesus akan memberikan kepada semua pengikutnya yang setia secara berlipat ganda apa yang mereka butuhkan dalam hidup. Seperti yang tadi itu sudah kita dengar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara-saudari, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun
disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang setia? Pasti pertanyaan ini berat untuk dijawab. Dan memang tidak perlu dijawab. Yang perlu kita mau memberi jawabannya, yakni dengan cara hidup kita setiap hari. Artinya, kalau kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup, kita apresiasi itu. Dan kita kembangkan, kita lanjutkan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang, mari kita perbaiki. Mari kita baharui kembali komitmen kita. Dan gereja menyediakan sarana untuk itu melalui sakramen gereja nih, seperti sakramen tobat misalnya. Tapi orang sekarang kalau bertanya, mau gimana bisa itu orang menerima sakramen tobat? Karena sekarang gereja pada membuat pembatasan gitu, untuk terima sakramen. Di masa Omikron ini juga pembatasannya ketat gitu. Bagaimana mungkin? Semuanya pasti bisa. Yang paling penting ada kemauan baik kita, itu dikomunikasikan, pasti ada cara untuk itu. Tetapi orang atau kita pribadi, mungkin saya juga gitu, kita sering memberikan itu, memaafkan diri, itu lebih sering ketimbang kita berjuang memaksimalkan semua potensi dan kemungkinan untuk kebaikan diri yang akan kita miliki. Maka menarik, itu upah untuk mengikuti Yesus tadi, yakni memiliki segala sesuatu, itu 100 kali lipat, luar biasa kan? Dan pasti itu menggembirakan sekali untuk orang yang senantiasa menghidupi dan mengikuti Yesus dengan sukacita dan gembira dalam hidup setiap hari. Ya, Romo Greg, tadi Romo menceritakan tentang bacaan yang kemarin, tentang kisah anak muda kaya yang hendak mengikuti Yesus. Dan juga tentang pertanyaan Petrus yang menanyakan apa yang akan dia peroleh kalau sudah meninggalkan seluruhnya dan mengikuti Yesus. Pastor Greg, tentu Pastor pernah mendengar istilah tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Dan tidak bisa disangkal sejak zaman dulu, bahkan sampai saat ini juga, zaman Petrus hidup sampai saat ini masih relevan bahwa kalau kita hidup, kita ini butuh hidup dalam, katakan dalam budaya pamrih dan balas jasa. Ketika kita sudah mengikuti Yesus, maka kita berharap bahwa segala persoalan dalam hidup akan lenyap. Seperti yang Pastor Greg tadi kisahkan, seorang aktivis gereja yang masih mempertanyakan mengapa saya sudah melakukan pelayanan sedemikian rupa, tetapi masih juga mengalami berbagai pencobaan ya, Pastor. Ya. Saya pikir itu stressing atau penekanan yang sangat bagus yang diberikan oleh Bu Bei tentang situasi itu. Mayoritas kita atau kebanyakan kita pengikut Kristus itu mengalami hal-hal seperti itu. Artinya orang senantiasa itu berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, pasti ini yang akan saya dapat atau akan saya peroleh. Atau lugasnya bahasa yang Bu Bei pakai yakni akan ada pamrihnya atau ada pikir akan mendapat reward dari melakukan sesuatu gitu. Maka pengalaman yang seperti saya ceritakan, saya aktivis gereja, saya aktif di gereja dan melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, dan hampir sebagian besar waktu saya habiskan di gereja. Tapi kenapa kok doa saya tidak dikabulkan? Atau kenapa kok malah saya yang sakit? Malah anggota keluarga saya yang sakit? Atau malah itu orang yang sangat saya cintai yang mengalami kesulitan dalam hidup. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat manusiawi dan sangat dimaklumi dalam konteks itu. Tapi banyak orang, mereka hanya berhenti sampai di pertanyaan itu. Karena meragukan, mempertanyakan tentang kehadiran Allah dalam hidup setiap hari, itu hal yang positif. Supaya kita kembali membaharui, membangun kembali relasi dan hubungan yang baik, supaya kita semakin dekat dengan Allah, dan dengan itu kita memahami, atau paling kurang mengerti sedikit tentang apa yang Allah kehendaki dari hidup kita setiap hari. Maka berhubungan dengan itu tadi, kalau orang hanya sampai di mengeluh dan berhenti, kok kenapa saya, yang adalah seorang aktivis, selalu terlibat dalam kegiatan gereja ini, mengalami banyak kesulitan atau tantangan, bahkan sakit. Kalau hanya berhenti di situ, maka pasti kekecewaan yang akan dialami. Pasti putus asa yang akan dialami.
pasti semangat untuk kembali mendedikasikan diri untuk pelayanan, itu menjadi kendor atau bisa saja berhenti. Tetapi kalau orang itu berlangkah jauh lagi dari pengalaman yang ada dan kemudian masuk ke dalam kesadaran, oh mungkin dari pengalaman-pengalaman ini Tuhan menghendaki sesuatu atau menginginkan sesuatu yang sekarang saya tidak mengerti dan pahami, mungkin pada waktunya Tuhan akan itu membukakan jalan, membukakan pikiran dan pemahaman saya untuk memahaminya. Dan banyak orang yang menjadi sangat luar biasa sesudah mereka masuk dari fase meragukan tentang kehadiran Allah, bantuan dan pertolongan Allah, dan sesudah itu mereka akan menjadi orang yang sangat terlibat dan sangat memahami segala sesuatu yang dialami dalam hidup, dan menjadi orang yang berani bersaksi tentang apa yang dia alami. Dan ia menjadi orang yang tidak kecewa, orang yang tidak putus asa lagi dengan tantangan dan kesulitan yang dia alami. Karena banyak orang yang hilang segala-galanya, tetapi kemudian mereka menjadi orang yang tetap mendedikasikan dan memberikan dirinya untuk menjadi aktivis gereja dengan pengalaman-pengalaman itu. Karena banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Teristimewa itu berhubungan dengan rencana Allah atau apa yang terjadi dengan hidup kita. Mungkin bukan sekarang kita paham, suatu waktu kelak kita akan memahaminya. Hal yang paling penting yakni bawalah diri kita, seluruh kelebihan, seluruh kekurangan apa adanya diri kita, supaya digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan juga untuk pelayanan sesama dalam keseharian kita. Pasti Tuhan senantiasa menolong kita tepat waktu. Ya, baik Pastor Greg. Lalu pesan apa dari bacaan pertama tadi yang mengingatkan kita untuk hidup kudus dengan penyerahan diri kepada Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri akan menerima 100 kali lipat? Keterkaitannya di mana ya Pastor Greg? Oke. Menariknya antara bacaan pertama dengan bacaan Injil tadi, itu mengingatkan orang, paling kurang pengikut Kristus, supaya mereka tetap menghidupi iman yang mereka miliki. Dan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah kita berhenti untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Atau jangan pernah kita meninggalkan dan lari darinya. Pengalaman pada konteks itu, bacaan pertama tadi, bahwa para pengikut Kristus dalam keadaan penganiayaan, ditindas dan dikejar-kejar oleh pemerintahan masa Nero. Tetapi kemudian mereka tetap pertahankan iman mereka. Dan kemudian iman yang mereka miliki itu menjadi berkembang. Dan banyak orang lain juga mengikutinya dan memiliki iman yang sama. Lalu dalam konteks itu, dalam bacaan Injil, itu upah mengikuti Kristus itu, bahwa mereka akan memperoleh 100 kali lipat dari apa yang telah mereka korbankan sekarang. Seperti itu meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, keluarga, atau kesenangan dan kenikmatan lainnya demi Kristus, maka kemudian akan memperolehnya secara berlipat ganda. Lalu, apakah itu kita peroleh sekarang atau kelak? Pertanyaannya itu mirip dengan yang tadi tentang kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu kita alami sekarang, maka kemudian itu sesudah kita meninggal, kita akan memperolehnya secara 100 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Maka mari kita budayakan selalu itu budaya kehidupan untuk ada dalam situasi damai, sukacita, dan hal-hal lainnya. Dan kita sama-sama menolak itu budaya kematian. Itu selalu berpikir negatif, bertindak negatif, pesimis, atau tidak mempunyai itu aura positif dalam kehidupan setiap hari. Maka kembalilah kita untuk menjadi orang yang senantiasa hidup dengan energi positif yang kita miliki, sekecil apapun itu, akan bisa mengubah segala-galanya menjadi berkat yang luar biasa. Ya, terima kasih atas renungannya yang mencerahkan dan menguatkan iman kami, Pastor Greg. Pastor Greg dan sahabat Oase yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akhiri acara hari ini dengan doa dan menerima berkat dari Pastor Greg. Silakan, Pastor. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam kehidupan setiap hari.
terutama untuk menjadi saksimu di mana saja kami berada. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup dan karya kami. Kuatkanlah kami di masa pandemi ini. Dan dikala kami mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja berada, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pastor Greg. Terima kasih juga, Bu Bey. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Greg Harapan, SWD. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih, Pastor Greg. Sama-sama.